kalau bicara soal netralitas ASN misalnya ya, dalam beberapa kasus-kasus yang muncul kan, ya karena ada perintah gitu misalnya. Jangan-jangan mungkin si ASN-nya tuh bukan merekanya yang mau actively ikut kampanye gitu misalnya. Tapi Nah, yang mau kita lihat kayak gitu. Kalau itu kan jadi normatif, itu mah iya, tinggal dibikin sama tim pemenangan aja kan Mbak Anissa. Bicara panas-panas tadi Mbak, lebih panas 2019, 2020 Pak situasinya. situasinya semua harus netral ya, Iya. ASN, polisi, tentara gitu. Eh, Membuktikan ke masyarakatnya kan kemudian dengan perilakunya, tindakannya mereka sendiri. Ya. Kalau misalnya publik bisa melihat, oh betul nih mereka nggak ikut-ikutan, ya berarti netral. Tapi kalau misalnya dengan perilakunya, dengan tindakannya ternyata kelihatan sama publik, publiknya akan menilai gitu. Kalau dulu sebagai publik ngeliatnya gimana? Karena dari sisi regulasinya ya memang boleh-boleh aja, kan seruan etik nih sekarang yang didorong gitu. Karena kekhawatirannya adalah ketika misalnya pejabat tersebut turun ke lapangan gitu ya, eh, dia mau dalam tanda petik ya mempromosikan program kementeriannya gitu misalnya. Kan nanti publik ini dalam kapasitas sebagai menteri atau dalam Iya, kapasitas akhirnya sebagai kan calon. jadi bias ya. Iya. Artinya ketika menteri atau misalnya kepala daerah atau kalau Pak Muhammad itu sebagai lembaga legislatif lah ya di MPR turun ke masyarakat, konstituen atau whatever itu kita menyebutnya rakyat itu, mereka menggunakan label institusinya dan aktivitasnya juga beririsan dengan institusinya. Tapi ternyata kan itu tidak bisa menghindari asumsi kita bahwa aktivitas itu digunakan untuk mendorong apa namanya, membooster electoral vote mereka kan. Nah, itu gimana sebenarnya yang harusnya bisa kita cermati sebagai rakyat, akhirnya ini loh batasnya harus di sini itu gimana, Mas? Ya kekhawatirannya kan tadi ya ada apa ya konflik kepentingannya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kalau kemudian bawa-bawa apa birokrasinya gitu loh. Kan ada ya kementerian pasti di situ ada ASN-nya gitu ya. Apa selalu dikatakan bahwa oh ASN, mohon maaf ASN harus netral dan lain sebagainya. Nah tapi kalau apa ya budaya kita tuh mungkin kalau bicara soal netralitas ASN misalnya ya, dalam beberapa kasus-kasus yang muncul kan, ya karena ada perintah gitu misalnya. Jangan-jangan mungkin si ASN-nya tuh bukan merekanya yang mau actively ikut kampanye gitu misalnya. Tapi kalau diperintah dari atasnya. nah itu kan mereka mungkin sulit karena takut misalnya nanti karirnya mandek Mandek, atau dipindah. Nah atau kan dimutasi. ada situasi-situasi seperti itu juga gitu. Padahal kita ingin proses pemilunya ini kan fair ya. Fair tuh setara dalam artian ya startnya pasangan-pasangan calon ini kan yang harus bareng gitu. Jangan ada yang udah start duluan, punya privilege dibanding yang lain gitu. Misalnya, nah dari sisi birokrasi. Tapi akhirnya ini pada punya privilege masing-masing kan, karena mereka punya jabatan Iya, publik iya. yang ya kita nggak mau naif, itu Iya, betul. sangat bisa dipergunakan. Artinya siapa sih orang yang ketika kita punya privilege atas sesuatu yang memang dia tidak tergoda atau tidak menggunakan tuh sekecil apapun privilege-nya itu loh. Itu Nah, yang iya. kemudian menjadi apa namanya ya? Ya kita ngelihatnya, wah ini menteri misalnya membagi-bagikan A atau misalnya mendistribusikan B gitu kan. Sulit rasanya kalau kita Iya, tidak mengaitkan iya. dengan kebutuhan pilpresnya mereka kan. Iya dan dalam misalnya mendistribusikan itu kan misalnya tadi ada apa ya ada birokrasi yang juga turun kan pasti ada Yes, bagi-bagi. akhirnya ASN jadi terlibat. Iya akhirnya kan jadi terlibat Tapi padahal. benar kata Mbak Nisa tadi, belum tentu ASN itu memang secara aktif dan intuitif mereka melaksanakan itu. Siapa tahu memang itu bagian dari perintah dari atasan begitu ya. Iya, padahal ya tadi ya sebenarnya kenapa harus netral kan tadi supaya memastikan pemilunya fair gitu ya dan memastikan ya yang namanya ASN, birokrat itu kan pelayan publik gitu Iya, loh. Ya harus profesional melayani publik kan janji sumpahnya kan
setia pada negara gitu ya, setianya iya. kan bukan pada satu dua orang. Nah, kalau masih ngomongin pilpres Mbak Nisa, KPU kemarin menyebutkan Pak Hasim itu ada rencana untuk mereformat bentuk debat antar capres dan cawapres. Yang menurut kita mungkin dalam beberapa kali periode pemilu memang ada beberapa masukan harusnya yang harusnya lebih argumentatif atau lebih debatable kan. Yang terjadi kan lebih sebatas penyampaian visi misi. Nah ini aja dianggap masih seperti terlalu berdebat. Katanya mau direduksi lagi nih. Nah itu menurut Mbak Nisa gimana? Karena kan kita sebagai rakyat Iya. yang tidak terlibat dalam tim pemenangan apapun, kita butuh apa namanya gagasan yang clear dari tiga pasang calon ini. Mbak Nisa gimana? Iya, ya memang banyak catatan ya kalau bicara soal debat ya, baik pemilu atau misalnya kalau di daerah ada pilkada, memang rasanya itu kayak apa ya, lebih seremonial gitu ya, lebih apa ya, Nggak ya, dapat suasana debatnya, iya, nggak dapat. karena ya masing-masing kayak silakan A bicara nanti gantian B ya nggak berdebat gitu ya, hanya yakin betul hanya menyampaikan visi misi, padahal publik ingin lebih apa ya, genuine lah ya mungkin ya, Yes. kayak genuine apa sih sebetulnya yang menjadi gagasannya. Nah 2019 yang lalu misalnya ada situasi ternyata udah dikasih apa ya, kritikan yang 2019 yang lalu tuh ternyata udah dikasih kayak Kisi-kisi. kisi-kisi. Nah, kalau bisa ya nggak usah ada kisi-kisi. Kan kita juga pengen tahu gimana sih sebenarnya respon si para calon ini ketika dihadapkan pada Karena kalau situasi. kita berkaca sama Pilpres di Amerika tuh clear tuh debatnya tuh. Jadi antara paslon A dan paslon B atau capres A dan capres B itu benar-benar tidak hanya argumentatif tapi memang bisa mendebat balik argumen yang disampaikan oleh opposite-nya kan, atau lawannya. Itu yang kita nggak lihat hari ini. Jadi kesannya tuh entah itu persoalan adab ketimuran katanya ya kan, jadi monggo kan gitu kan Mbak Nisa nih waktunya gitu kan, saya sudah menyampaikan ya apa yang mau kita lihat kayak gitu. Kalau itu kan jadi normatif, itu mah Iya, tinggal betul. dibikin sama tim pemenangan aja kan Mbak Nisa. Nah ini katanya mau diubah lebih halus lagi, jadi diubah lebih halus lagi ini seperti apa gitu. Ini apa Anda melihat nggak ada kesan misalnya eh, ada kesan untuk apa namanya untuk menghindari supaya para paslon ini atau setiap kandidat ini terkesan tidak well perform di depan masyarakat sehingga panitianya KPU itu berusaha mendesain sedemikian rupa untuk menjaga citra daripada masing-masing kandidat ini gimana, Anissa? Iya, kalau mau jadi pejabat publik ya apalagi presiden, ya Iya. menurut saya ya harus punya bekal banyak informasi gitu ya, harus siap gitu. Jadi apa ya, apalagi kan proses menuju kandidasi ini kan ya nggak panjang, harusnya mereka sudah lebih siap punya isu-isu gitu ya, lingkungan, anti korupsi, isu apa, energi dan sebagainya. Ya harusnya udah apa ya, udah ada di feeding duluan gitu loh. Jadi debat ini kan sebetulnya tadi bukan ingin menunjukkan citra kan sebetulnya, tapi kan publik ingin tahu gagasan gitu loh. Kalau tadi misalnya penyampaian visi misi ya sudah tersebar di publik kan kita bisa baca, tapi Ya. melihat bagaimana betul-betul mereka, misalnya ini ada situasi seperti ini nih, kasusnya gini, apa yang mau dilakukan lebih genuine kan, rasanya lebih, kita jadi lebih apa ya, menilainya tuh lebih apa ya, lebih dapat gitu loh Ya, kalau ha. Nah, Mbak Nisa, kalau kemudian nanti diselenggarakan pada tanggal 14 Februari dengan tiga pasang calon ini, semua pasti berebut satu putaran. Tapi dalam sejarah pemilu yang kalau saya bisa dikoreksi ya, yang lebih dari dua pasang calon, kayaknya selalu terjadi dua putaran. iya 2 putaran. Kayaknya selalu terjadi dua putaran. 2009 1 putaran. 2009 SBY ya? Ada 3. Iya, itu satu putaran. Apa yang membuat nanti perbedaan pemilu dilakukan dengan satu putaran atau dua putaran di luar kos yang pasti akan jauh lebih drain dengan dua putaran? Apa yang bisa terjadi? Banyak hal ya menurut saya banyak bisa terjadi. Mungkin kok kalau misalnya dari sisi dinamika politiknya mungkin posisi koalisinya bisa berubah kalau 2 putaran ya. Karena kan dari 3 jadi 2 gitu. Mungkin nanti pasangan calon yang nggak masuk ke putaran kedua kan ya akan memikirkan kemana nih, apa mereka akan kemana, itu salah satu dampaknya. Lalu dari sisi publiknya mungkin juga
Saya nggak tahu publik tuh sekarang apa ya, lelah nggak sih dengan Ya, dengan itu. dinamika, tapi begini, tapi itu juga kalau menurut saya tidak kemudian dijadikan alasan untuk tidak 2 putaran, karena itu ada di konstitusi. Apa, pemilihan presiden itu memang harus dapat 50% plus 1 elected presiden. Yes. Kalau enggak, putaran kedua. Jadi apa ya, walaupun tadi misalnya ada cost, ada misalnya publik dengan mungkin lelah dengan dinamika segala macam, kemudian jangan jadi alasan, udahlah kita nggak usah diupayakan sebagaimana gitu ya. Tapi ingin saya tanyakan Mbak Nisa, soal kesiapan penyelenggara sampai pada petugas di tingkat TPS. Saya ingat betul Perludem itu berada pada garda terdepan ketika banyak orang menyebut pemilu 2019 sebagai tragedi kemanusiaan karena banyak yang gugur saat itu. 1 putaran Pak. Kan ada 2 waktu itu calonnya. Iya, kan hanya 1 putaran, artinya maksudnya hanya 1 round pertandingan kan. Jadi sampai ada kritik pemilu serentak ini harus dievaluasi. Iya. Karena petugasnya ternyata endurance-nya tidak endurance-nya berbeda nih. Karena dia harus mengawal surat suara Pilpres, surat suara DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan DPR serta DPD. Nah, kalau ini kemudian terjadi 2 putaran, oke lah, putaran kedua kan hanya Pilpres, tapi kan tetap SDM-nya kemungkinan sama yang di TPS itu di putaran 1 dan di putaran kedua. Bagaimana kemudian Mbak Nisa melihat ini dan kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh penyelenggara untuk memastikan para petugas mereka pada level terendah sekalipun yang ada di tingkat TPS itu siap untuk menyelenggarakan pemilu hingga 2 putaran? Ya, pertama penyelenggara pemilu dengan kompleksitas apapun dia harus siap. Ya. Di 2024 bukan hanya 5 tadi ya, tapi akan ada pilkada bulan November. Ya lanjut lagi Lanjut. ke pilkada. Kalau nggak dimajuin September ya, tapi kan di Tapi November masih November. rencananya mau dimajuin ya? Iya, rencananya mau dimajuin September. Itu nantilah ya gitu. Intinya semua pemilu kan 2024 gitu. Jadi beban kerja, himpitan, tahapan itu akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada putaran kedua, itu artinya 3 kali nih, putaran kedua bulan Juni. Nanti Juni, November ya, kita masih November ya, karena belum diubah undang-undangnya, ada pilkada lagi. Pertama penyelenggara pemilu harus siap dengan pemilu dengan model begitu. Nah sekarang memang penyelenggara pemilu itu KPU khususnya mendorong petugas KPPS itu adalah mereka yang lebih muda gitu ya. Jadi maksimal tuh 55 tahun gitu, dengan asumsi kalau lebih muda lebih sehat, Secara lebih jasmani teliti ya. karena dari 2019 yang lalu hasil riset multidisiplinnya UGM itu kenapa banyak yang meninggal ya, hasil risetnya mereka itu memang karena memang punya faktor kesehatan gitu ya, komorbid jantung misalnya, terus kebanyakan merokok gitu ya. Belum lagi ya memang situasi politiknya tuh panas ya waktu itu yang mempengaruhi psikologi, dan memang beban kerjanya tinggi gitu loh kan. Petugas TPS itu nggak hanya jam 7 mulai kerjanya TPS selesai kan jam 1 ya, kan nggak kemudian pulang gitu, mereka terus lanjut ngitung gitu ya, ngitungnya aja sampai tengah malam kan. Nggak mungkin juga kan nyolong tidur di lapangan gitu. Kalau bicara panas-panas tadi Mbak, lebih panas 2019, 2020 Pak situasinya atau sudah sangat terkontrol 2020 Mbak? Situasinya sehingga tidak panas, sama lah kayaknya sama. Artinya, apalagi kalau nanti ada putaran kedua ya. Ya saya kan menanyakan ini karena kenapa ke Perludem kan kita harus punya mitigasi resiko atas konflik yang bisa terjadi. Seperti yang Mbak Nisa sampaikan tadi, ketika situng dianggap bermasalah, penghitungan manual belum selesai, demo depan Bawaslu itu kan sampai banyak lah, itu ada tragedi lah di situ. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Perludem itu kenapa ini lebih panas mana? Jadi atau bahkan situasinya sudah sangat terkontrol karena ada sebagian orang masyarakat yang menganggap pemilu kita sudah selesai sebelum pertandingannya dimulai. Nah tapi Mas, di pemilu sekarang ya, itu narasi-narasi misalnya pemilu jangan curang gitu ya. Pemilu harus netral dan segala macamnya, itu narasi itu tuh sudah muncul jauh-jauh hari sebelum hari H-nya gitu loh. Kayaknya kalau dulu tuh mungkin saat ngitungnya jangan curang ya,
Udah di situ tuh, udah di ujung. Nah sekarang nih udah jauh-jauh hari udah banyak yang Ada ngingetin. ketakutan. Udah banyak alertnya itu, udah banyak yang ngingetin itu. Nah artinya kan mungkin publik secara luas pun juga mengawasi gitu, Wak. Ada kekhawatiran. Iya, juga mengawasi juga jadi kontrol nih. Karena berapa kali agenda bersama antar capres dan cawapres dengan penyelenggara atau KPU, saya itu tidak mendengar ada deklarasi atau ada seruan pemilu netral. Yang ada adalah pemilu damai. Dan dalam 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 linguistik politik itu akan berbeda maknanya kan. Pemilu harus netral, penyelenggara menjamin netralitas, aparat juga harus dijaminkan netralitas mereka. Kalau damai, ya mau netral mau enggak, yang penting damai ya. Nah, kan gitu konteksnya jadinya. Jadi gimana Mbak Nisha? Iya, Jadi pertanyaanku adalah sejauh mana garansi netralitas ini bisa kita lihat dari penyelenggara pemilu dan aparat? Karena Perludem juga beberapa kali menyoroti ada potensi aparat penegak hukum ini sangat tipis nih urusannya dengan netralitas pemilu kita pada hari ini. nah ini sebetulnya kalau gini kalau bicara pemilu, memang harapannya kan pemilu ini dapat kepercayaan publik ya. Iya. Kepercayaan publik ini bukan hanya pada hasilnya, tapi juga prosesnya. Jadi nggak bisa kita cuma bicara hasil gitu. Ya prosesnya juga harus tadi free and fair dan sebagainya. Nah dalam prosesnya ini kan sekarang kemudian memang mungkin gini ada yang mengatakan bahwa sekarang kan era media sosial semua bisa melihat dan sebagainya. Tapi gini juga publik punya keberdayaan nggak misalnya untuk lapor gitu. Jangan-jangan untuk lapor juga takut. Jangan-jangan untuk memviralkan takut kena undang-undang ITE gitu misalnya. Di era sekarang kan gampang sekali kan kita mengkriminalisasi orang, laporin orang gitu ya. Semakin terbuka mah justru semakin gampang juga kena. Jadi walaupun bilang semua mengawasi semua ini, tapi ada tantangan di situ. Nah makanya tadi kalau Mas Riga nanya soal Bawaslu-nya kemana nih gitu. Nah, Bawaslu-nya ini yang sebetulnya dengan Bawaslu kita tuh bertransformasi sedemikian rupa menjadi hari ini. Bawaslu hari ini dengan segala kewenangan yang luar biasa besar, bisa mereka melakukan banyak hal gitu ya, mencegah tadi sebelum terjadinya tidak netral mereka bisa mencegah dulu, misalnya sebelum ada money politics bisa mencegah dulu. Ya ini yang bisa kita harapin di lembaga-lembaga yang ada hari ini. Gitu. Kalau aparat penegak hukumnya gimana Anda melihatnya? Polisi terutama, ya militer juga. Kalau gini, bicara soal penegakan hukum memang ada yang namanya sentra gakumdunya Bawaslu itu. Jadi di situ ada Bawaslu, ada polisi, ada kejaksaan. Nah, jadi kalau misalnya ada laporan pelanggaran nih, nanti. Poinku bukan soal laporan pelanggaran ya, tapi bagaimana mereka dengan segala instrumen yang mereka miliki dan segala SDM dari atas sampai bawah, dari perwira tertinggi sampai yang pangkat terendah, itu mampu menjadikan diri mereka itu tidak bias dalam pemilu. Itu akhirnya harus mereka sendiri yang membuktikan gitu loh Mas. Kan gini, kan sekarang misalnya ada banyak seruan nih. Semua harus netral ya, ASN, polisi, tentara gitu. Membuktikan ke masyarakatnya kan kemudian dengan perilakunya, tindakannya mereka sendiri. Ya. Kalau misalnya publik bisa melihat, oh betul nih mereka nggak ikut-ikutan, ya berarti netral. Tapi kalau misalnya dengan perilakunya, dengan tindakannya ternyata kelihatan sama publiknya akan menilai gitu. Perludem sebagai publik ngeliatnya gimana? Kalau saya sih banyak lihat di media-media ya. Perludem sudah pernah didatangin? Didatengin dia tukang bakso atau tukang roti. Hati ada di sini. Makanya dari tadi saya berusaha nyinggung, ini Mbak Nisa kok nggak berani ngomong, atau memang yang diomongkan memang ya batasnya oke. Pak, kita masuk ke sesi akhir kita itu bicara soal anak muda tadi itu kan, ke partisipasi mereka terhadap politik. Ada sebagian masyarakat yang bahkan sejak pemilu 2014 atau bahkan sebelumnya itu selalu menyerukan mereka apatis terhadap politik sehingga mereka memilih jalur golput. Padahal dalam hemat kita sebagai orang yang mungkin
berapa kali berinteraksi dengan situasi kepemiluan, golput itu justru menjadi apa ya istilahnya ya, sesuatu hal yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum. Itu yang masyarakat tidak tahu. Mereka berpikir dengan mereka menjadi golput, ya sudah, aku tidak berpihak pada siapapun. Tapi itu menjadi surat suara kosong yang sangat bisa dipergunakan oleh siapapun. Either itu di tingkat pilpres ataupun pileg. Mbak Nisa, gimana melihat fenomena golput yang beberapa kali coba disuarakan oleh sebagian orang? Ya, pertama gini, kalau di Indonesia memilih itu kan hak ya. Iya. Jadi kita mau pakai hak kita atau enggak ya kembali ke masyarakat betul. Beda dengan Australia misalnya memilih itu wajib, kalau nggak datang ke TPS kena denda. Nah kita kan nggak hak. Nah tapi memang memilih untuk golput itu kalau menurut saya ya memang harus dipikirkan betul. Jadi jangan cuma malas bangun pagi gitu misalnya. Ya harus dipikirkan betul gitu ya. Karena tadi konsekuensinya ke sana. Jadi 2019 itu tingkat partisipasi orang hadir ke TPS itu 81%. Ya. Itu tinggi. Artinya kan ada berapa? 19% yang nggak ke TPS ya. Nah tapi kalau kemudian 19% surat-suaranya ini dipakai orang kan lumayan gitu loh. Lumayan kan. Misalnya untuk dapat 1 kursi DPR ya lumayan lah kalau diakumulasi. Aku pengen Mbak Nisa menjelaskan ke teman-teman yang menonton acara kita seberapa bahayanya ketika kita itu memilih golput. Karena mereka itu kan banyak yang berpikir bahwa ya udahlah aku golput, atau misalnya bukan soal telat bangun tidur atau malas nih, tapi mereka merasa mungkin muak misalnya dengan situasi politik, atau mereka tidak nyaman dengan ketiga paslon yang ada, atau mereka tidak mengenal para legislator di wilayah dapil mereka sehingga ngapain tapi yang ingin aku dorong ke masyarakat supaya Mbak Nisa juga ingin menjelaskan seberapa bahaya golput untuk dimanfaatkan oleh orang-orang itu, Mbak. Iya, ya tadi bahayanya adalah ketika kita tidak hadir ke TPS menggunakan tadi 5 nih surat suaranya ada 5 yang kita terima. Kalau itu tidak kita gunakan menjadi surat suara yang tidak terpakai gitu ya. Ya namanya penyelenggaraan pemilu ini kan kita perlu juga ada ada suzonnya juga gitu loh, misalnya nanti dimanipulasi dan sebagainya itu bisa dipakai gitu loh, bisa disalahgunakan, hak kita itu bisa disalahgunakan gitu. Jadi memang harus bijak betul lah dalam apalagi menurut saya gini, kita kan hadir ke TPS mungkin masih banyak yang berpikir seremonial 5 tahunan lah, tapi ini tuh dalam artian kita punya suara, hak kita ini ibaratnya kan itu ya powernya kita gitu loh, power kita sebagai warga negara yang bisa kita gunakan. Saya selalu bilang ini, misalnya pemilu ini bisa jadi reward dan punishment. Kalau kita suka ya kita pilih lagi partainya, kalau kita nggak suka ya punishment aja, nggak usah dipilih lagi gitu. Kan sangat powerful gitu loh, kita sebagai warga negara. Kedaulatan rakyat itu fungsinya ketika sangat powerful ketika hari Hana itu yang makanya harus bijak betul lah bahwa kita punya loh sepower itu sebenarnya kita bisa mengubah atau misalnya tadi ngasih reward juga gitu. Kita punya tools itu. Makanya kalau Anda tidak yakin bahwa ada yang terbaik di antara yang yang ikut kontes, maka kalau dari saya pribadi, pilihlah dari pilihan yang tersedia. Jangan sampai tidak memilih, kan begitu kan. Jadi karena Mbak Nisa meskipun kritiknya itu tajam, ya harapan saya tajam sebenarnya. Tapi pasti saya punya keyakinan akan ada tinta di jarinya. Artinya Mbak Nisa dan kawan-kawan Perindo juga pasti tetap akan lulus, karena fungsi demokrasi yang paling substansial dalam proses elektoral adalah ya kita mengelek, kita memilih, kan gitu. Oke, Mbak Nisa, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi, ketemu lagi, mungkin menjelang hari H atau bahkan nanti pas hari H kita bisa ngobrol bareng. Karena saya melihat pemilu 2024 ini little bit different lah dengan 2019 karena komposisi calonnya, lalu kemudian isu yang kemudian di drive itu berbeda. 2014-2019 relatif sama isu yang dimainkan, tapi 2004 berbeda. Sudah tidak ada isu yang cenderung sentimen subjektif yang sangat personal. Kita akan lihat nanti. Oke, terima kasih, dan jangan lupa teman-teman untuk terus memfollow akun sosial media kami. Instagramnya ada di Peito Network dan Omong Politik, sementara akun YouTube kami ada di PT Network untuk lihat bagaimana dialog kami antara saya dan Mbak Nisa dengan sejumlah narasumber lainnya. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di episode datang.